welcome back to my YouTube channel, Monica Yuliarti. Dan di tempat ini kamu bisa banyak belajar, banyak bersenang-senang, dan mendapatkan beberapa materi terkait dengan bidang ilmu komunikasi. Kali ini kita masih akan lanjut untuk materi yang berkaitan dengan advertising atau periklanan. Dan bahasan kita adalah strategic research dalam iklan. Ini adalah part yang ketiga. Dan hari ini kita akan bahas riset pasar dan riset konsumen. Masih ada satu part lagi teman-teman untuk strategic research dalam iklan. Dan itu akan diberikan di pekan ke depan ya. Nah, untuk yang sekarang kita fokus untuk bahas ini. Oh iya, semoga kamu dalam keadaan sehat ya semuanya. Anda sehat, keluarga juga sehat gitu. Jangan sampai ada yang lagi flu atau nggak enak badan. Jadi suaranya agak-agak kurang menyenangkan kali ya. I really do apologize for that. Tapi yang jelas semoga materi hari ini atau bahan hari ini bisa betul-betul jadi masukan atau jadi referensi buat kamu yang pengen belajar tentang bagaimana produksi iklan, bagaimana riset yang ada yang harus dilakukan sebelum kita membuat iklan ya. Oke. Like I said before, hari ini kita akan bahas riset pasar dan riset konsumen, teman-teman. Yang pertama kita ke riset pasar dulu. Riset pasar atau yang dalam bahasa Inggris disebut dengan market research adalah penelitian atau studi atau riset yang dilakukan untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan pasar dari produk tersebut. Jadi kita bicara tentang pasar, kita bicara tentang kelompok yang lebih luas gitu. Dan produk ini kembali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ini adalah barang atau jasa. Jadi produk ini bisa berbentuk barang atau jasa. Kenapa kita harus melakukan riset pasar nih teman-teman? Ini sangat penting terutama dalam konteks komunikasi pemasaran. Terutama dalam konteks pembuatan iklan yang akan kita lakukan. Yang pertama kita butuh tahu potensi produk di pasar tertentu. Seringkali bukan tidak mungkin sebuah perusahaan atau sebuah brand menetapkan pasar tetapi sebetulnya tidak cukup masuk. Nah, di sini peran kita. Karena ketika kita tidak cukup mampu menganalisa atau mengidentifikasi potensi produk X gitu ya untuk pasar tertentu, nanti takutnya dalam kampanye komunikasi pemasarannya atau dalam produksi iklan, kita tidak cukup spesifik sesuai dengan pasar yang potensial tersebut. Nah, kemudian yang kedua, kita juga perlu tahu dari riset pasar ini, kita akan tahu bagaimana tanggapan pasar terhadap produk tertentu. Dan tanggapan pasar ini adalah tanggapan yang lingkupnya luas ya teman-teman. Karena kita bicara tentang pasar, jadi tentunya lingkupnya lebih luas daripada sekedar kita bicara tentang consumer atau konsumen. Karena riset tentang konsumen akan kita bahas setelah bagian yang pertama ini. Nah, aspek-aspek apa saja yang bisa kita masukkan ke dalam instrumen penelitian? Atau hal apa yang bisa kita jadikan sebagai dasar untuk kita tanyakan saat kita melakukan proses pengumpulan data, baik itu melalui survei maupun melalui wawancara. Yang pertama, daya tarik teman-teman. Jadi daya tarik dari produk untuk berbagai segmen pasar. Setiap segmen pasar pasti memiliki preferensi tersendiri terkait dengan daya tarik yang dimiliki oleh sebuah produk. Nah, daya tarik dari produk ini yang akan kita gali, yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk kita bikin pertanyaan. Untuk kita bikin daftar pertanyaan teman-teman untuk wawancara maupun untuk kuesioner. Kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar itu sendiri. Jadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, terkadang seorang produsen atau owner of a brand tidak dengan tepat gitu ya mengidentifikasi pasar mereka. Nah, di sini kita bermain. Di sini kita berperan teman-teman. Jadi riset pasar ini salah satunya adalah untuk menggali, untuk mengeksplor, untuk mengeksplor pasar apa yang paling segmen apa gitu ya, segmentasi mana yang paling potensial untuk dijadikan sebagai pasar dari sebuah produk tertentu.
Jumlah target pasar juga menjadi hal yang penting karena dengan riset pasar yang secara kuantitatif kita bisa menentukan atau kita bisa menemukan sebetulnya cakupan kita sebanyak apa. Nah, yang terakhir adalah tren pasar. Tren pasar ini tentunya menjadi sangat penting karena iklan nanti ketika kita produksi tentu akan menyasar pasar kelompok tertentu sehingga kita butuh tahu tren pasarnya seperti apa agar itu bisa menjadi materi untuk produksi iklan kita nanti. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan riset pasar, teman-teman. Selanjutnya untuk metode, cara apa yang bisa kita lakukan untuk bisa melakukan riset pasar? Yang pertama, kita bisa gunakan teknik wawancara, wawancaranya kepada konsumen. Kemudian survei juga bisa kita lakukan dengan menggunakan alat kuesioner kepada konsumen juga. Nah, studi dokumen ini juga bisa sebagai bentuk riset sekunder ya teman-teman. Yang pertama adalah melalui pemberitaan online tentang pasar suatu produk. Jadi seringkali pasar suatu produk ini menjadi topik pemberitaan online yang ada di portal berita yang ada di internet. Nah, ini bisa kita gunakan. Selain itu, kita juga bisa melihat studi dokumen dari hasil riset ilmiah yang sudah dipublikasikan. Tentunya riset-riset yang berkaitan dengan pemasaran, riset-riset yang berkaitan dengan periklanan itu bisa digunakan sebagai data sekunder. Selanjutnya adalah riset konsumen. Bedanya dengan riset pasar, walaupun sama-sama targetnya adalah pengguna atau calon pengguna, kalau riset konsumen ini lebih personal, teman-teman. Makanya riset konsumen ini didefinisikan sebagai riset yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang perilaku, preferensi, dan motivasi dari pelanggan dalam membeli suatu produk. Atau bisa juga ditujukan untuk calon pelanggan atau potensial consumer, itu juga bisa. Jadi tujuannya memang kita melakukan riset konsumen ini untuk mendapatkan informasi tentang perilaku mereka. Karena kita juga tahu bahwa ada yang namanya teori perilaku konsumen ya teman-teman. Nah, ini nanti bisa dijadikan dasar juga ketika kita melakukan riset konsumen. Nah, ini ada aspek-aspek dari riset konsumen lumayan banyak. Mengapa? Dia cukup banyak karena sifatnya personal, teman-teman. Jadi kita lebih menggali informasinya lebih person to person. Walaupun nanti ketika analisis akan juga ada hasil secara kelompok. Tetapi dalam pertanyaan-pertanyaannya itu lebih menyasar kepada pertanyaan yang personal. Misalnya, siapa sih yang beli produk kita? Jadi kita ingin tahu profilnya, profil seseorang yang membeli produk kita. Kemudian siapa yang melakukan keputusan pembelian? Karena tidak selalu orang yang membeli adalah orang yang memiliki kebebasan atau have the liberty to decide dia mau beli apa. Yang ketiga, siapa yang memberikan pengaruh dalam keputusan pembelian? Seringkali faktor-faktor seseorang memutuskan untuk melakukan pembelian itu ada banyak, ada internal, ada eksternal. Bisa jadi dia dapat masukan dari peer, dari temennya, dari teman bermainnya, dari teman-teman kerjanya, kemudian bisa juga dia dapat masukan dari informasi yang dia dapatkan dan sebagainya. Kemudian bagaimana keputusan itu diambil? Ada seorang konsumen yang dia dengan mudah memutuskan sesuatu. Misalnya kalau kita mau beli pasta gigi. Tentunya proses pengambilan keputusannya tidak sekompleks ketika kita mau beli mobil. Benar nggak? Atau tidak sekompleks ketika kita mau beli let's say barang-barang yang harganya mahal gitu ya, yang dia bukan barang harian, tentu akan berbeda. Nah, ini akan bisa diketahui dari riset konsumen. Kemudian apa sih yang dibeli oleh pelanggan? Apa saja yang dibeli oleh pelanggan itu menjadi salah satu aspek juga. Selain itu, kebutuhan apa yang harus dipenuhi? Karena terkadang sebuah produk itu dibeli oleh seseorang bukan untuk pemenuhan kebutuhan yang berhubungan dengan produk itu. Misalnya, sekarang ketika kita beli produk makanan, bukan lagi
bukan lagi selalu untuk pemenuhan kebutuhan makan, kebutuhan individu untuk makan biar kita nggak pingsan misalnya ya. Tapi kadangkala itu untuk memenuhi kebutuhan biar dia kelihatan bergaya hidup tertentu atau biar dia ikut-ikutan hype misalnya. Nah, jadi ini perlu juga untuk kita gali sebetulnya ketika seseorang beli produk tertentu, beli produk kita, dia itu memenuhi kebutuhan yang mana gitu ya. And then apa alasan mereka beli produk itu, alasannya mengapa? Kapan pembeliannya? Apakah dia dibeli di waktu-waktu tertentu? Ada tidak sih produk-produk yang memang dia lebih laku di masa weekend misalnya, atau di masa weekday misalnya, atau kalau teman-teman ingat ada produk-produk yang dia akan laku di akhir tahun atau ketika dia mendekati mau lebaran. Nah, hal-hal seperti itu akan bisa kita dapatkan dari riset konsumen. Faktor sosial apa yang membuat mereka membeli? Itu tadi berkaitan dengan keputusan pembelian juga ya. And then bagaimana faktor demografis mempengaruhi keputusan pembelian. Lumayan banyak teman-teman aspek ini dan ini bisa teman-teman kembangkan dalam bentuk pertanyaan. Sometimes satu aspek ini bisa dikembangkan lebih dari satu pertanyaan. Nah, yang terakhir adalah metode dalam riset konsumen. Sebetulnya hampir mirip dengan riset pasar. Kita bisa wawancara konsumen, kita bisa survei konsumen dengan menggunakan kuesioner, dan kita juga bisa studi dokumentasi melalui hasil penelitian ilmiah yang sudah dipublikasikan, yang berkaitan dengan riset konsumen. Banyak ya, riset-riset ilmiah yang berkaitan dengan riset konsumen, baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, jurnal, tapi saya highly recommend teman-teman untuk lebih fokus ke jurnal. Karena kalau di jurnal itu biasanya dia lingkupnya lebih luas gitu. Kemudian dia ada proses review yang sangat komprehensif sehingga bisa dibilang temuannya bisa lebih meyakinkan bagi kita untuk kita jadikan sebagai dasar untuk riset sekunder gitu. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai di sini saja materi kita untuk hari ini, strategic research dalam iklan di bagian yang ketiga, dan kita sudah bahas atau belajar tentang riset pasar dan juga riset konsumen. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dapat sesuatu dari materi hari ini, bisa menginspirasi, dan jangan lupa tetap simak channel YouTube ini dan kita akan selalu bisa banyak belajar tentang hal yang berkaitan dengan komunikasi. Tetap sehat teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi, bye-bye.